karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dilakukan di depan forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat. Ya, Istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, Istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Istana akan kehabisan cara untuk mencegah Anies Nasdem yang merupakan partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Menurut Rocky, dengan segala macam upaya penjegalan atau penghalangan yang ada, Nasdem harus ambil sikap tegas berdiri membela Anies. Mestinya Surya Paloh ambil resiko saja, bilang saja kami mau berkelahi konsep dan gagasan dengan Istana, lalu putuskan bahwa kami memang mendukung Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi di ujung pemerintahnya bersikap tidak adil pada kami, kan itu alasan etis bukan alasan politik, tetap bersahabat. Tetapi Anies adalah calon dari Nasdem. Nasdem dilarang untuk mempromosikan Anies, kan ajaib. Jadi itu artinya standar etisnya berbeda. Kenapa kalau Ganjar nggak ada yang larang? Jadi mestinya Nasdem pakai akal sehat, bilang saja kenapa kami diperlakukan secara tidak adil. Bukan Nasdemnya tapi calon dari Nasdem. Itulah dari parameter objektif. Misalnya kalau saya mengukur hari ini ada kastanisasi proses verifikasi partai, buah karya MK yang masih besanan sama Pak Jokowi. Jadi karyanya itu apa? Ada partai yang sederhana saja dan bisa ikut pemilu, yaitu yang mereka ada di parlemen. Ada partai yang baru atau partai yang non parlemen harus berjuang mati-matian untuk bisa lolos. Lolos pun nanti itu energi dia udah 50% udah habis untuk bisa bertanding di kompetisi yang sebenarnya. Jadi tidak apple to apple ketika start pemilu dibangun nanti dari masa kampanye resmi itu sudah nggak sama. Poin yang ada di dalam persaingan atau rasa cemburu iri itu adalah upaya untuk menutupi ketidakmampuan untuk menghasilkan kader di dalam partainya sendiri yang bisa dipilih rakyat. Jadi kalau dibuat daftar ya orang bingung yang mana mau ditusuk, banyak betul yang PDIP yang bermasalah tuh. Nah, yang lain tentu juga merasa begitu, tapi mereka lebih sportif. Silahkan pilih. Ini caleg-caleg kita Demokrat pasti akan kasih caleg-caleg terbaiknya. Nasdem juga begitu, PKS begitu. Nah, sekarang PDIP apa? Kenapa takut untuk ngasih tahu aja ini caleg kita tuh? Jadi gampang aja sebetulnya ini mengirim sinyal untuk hal yang absurd. Itu watak Ibu Mega, kalau udah nggak suka sama orang dia pengen dengan bahasa tubuh. Lebih jujur sebetulnya atau Ibu Mega, gue nggak suka sama lo, ya udahlah. Tapi kan Surya Paloh kan lihai, selalu ada cara untuk ya membujuk Ibu Mega segala macam. Tapi kelihatannya Ibu Mega terhadap Surya Paloh mungkin masih bisa saling bertemu atau bujuk-bujukan. Tapi kemudian Ibu Mega menganggap Surya Paloh ini anteknya Jokowi, kira-kira begitu. Di dalam soal kabinet, tukar tambah kabinet, karena dianggap ya Surya Paloh dapat lebih banyak posisi strategis daripada Megawati. Mungkin Mega lebih banyak, tetapi posisi-posisi kunci itu dipegang oleh Nasdem. Jadi Pak Surya Paloh mengerti psikologi Ibu Mega itu. Tapi itu bukan kesalahan Surya Paloh, ini kesalahan Jokowi kan yang ngasih Mega waktu itu kan agak ngamuk, kami butuh 12, kenapa cuma dikasih 3 apa 4 gitu kira-kira. Sementara Nasdem merasa ya udah yang dia dapat itu proporsional dengan suaranya tuh. Jadi kejengkelan Ibu Mega terhadap Jokowi disalurkan ke dalam Nasdem, yaitu Surya Paloh. Dengan gampang Ibu Mega menganggap Nasdem itu dalam pembagian kabinet itu komplotannya Jokowi, kira-kira begitu. Cara berpikirnya gampang aja kan, karena Ibu Mega lebih ekspresif untuk menerangkan keadaan. Nah sekarang ditambah lagi bahwa makin kesel lagi Ibu Mega, udah dikasih jatah banyak tetapi masih mengusung Anies yang tidak diinginkan oleh PDIP karena akan bersaing ketat dengan Puan misalnya dalam elektabilitas. Jadi kalkulasi statistik berubah menjadi sentimen yang non romantis. Orang PDIP sebut SBY harus netral di Pilpres. Kader PKB mestinya sampaikan itu ke Presiden Jokowi.
Dikutip dari News Jakarta, politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Umar Hasibuan menyoroti politisi senior PDI Perjuangan PDI Pramono Anung yang pernah meminta Susilo Bambang Yudhoyono SBY tetap netral dalam pemilihan presiden Pilpres 2014. Hal tersebut ditanggapi Umar Hasibuan melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibuan menegaskan bahwa seharusnya pernyataan itu ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Umar Hasibuan juga menyinggung jika pada SBY memihak ke Prabowo Subianto, Jokowi tak mungkin jadi presiden 2 periode. Mestinya Anda sampaikan itu ke Presiden Jokowi supaya netral. Kalau SBY mau waktu beliau presiden memihak Prabowo, mungkin Jokowi gak akan jadi presiden, tapi beliau netral. SBY itu negarawan ulung, ujar Umar Hasibuan dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya Rabu 26 April. Sementara itu, Pramono yang juga wakil ketua DPR kala itu mengatakan presiden bertugas sebagai kepala negara dan pemerintahan, sehingga menjaga keamanan bangsa serta negara. Karena itu, dia menilai pelaksanaan Pilpres 2014 menjadi pertaruhan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa tercapai keamanan dan kenyamanan. Kita punya pengalaman pemilu presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik, ujarnya. Saat itu, ia pun menegaskan bahwa SBY harus bertindak adil dan netral dalam Pilpres 2014, meskipun partainya, Partai Demokrat, memberi dukungan pada salah satu pasangan Capres-Cawapres. Selain itu, menurut dia, SBY harus memastikan netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres karena netralitas tidak bisa ditawar. Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati. Ketika TNI dan Polri main-main dengan netralitas, maka rusak demokrasi Indonesia, tegasnya. Menurut dia, apabila ada anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis, maka atasannya harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal tersebut, menurut dia, presiden pun harus tegas, jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kita punya pengalaman pemilu presiden secara langsung di 2004 dan 2009 yang semuanya berjalan baik, ujarnya. Saat itu, ia pun menegaskan bahwa SBY harus bertindak adil dan netral dalam Pilpres 2014, meskipun partainya, Partai Demokrat, memberi dukungan pada salah satu pasangan Capres-Cawapres. Selain itu, menurut dia, SBY harus memastikan netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres karena netralitas tidak bisa ditawar. Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati. Ketika TNI dan Polri main-main dengan netralitas, maka rusak demokrasi Indonesia, tegasnya. Menurut dia, apabila ada anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis, maka atasannya harus memberikan sanksi tegas. Dalam hal tersebut, menurut dia, presiden pun harus tegas, jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu.